Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwanto, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi model pembiayaan pendidikan dan solusi melalui kajian kasus pembiayaan pendidikan. Berikut ini ada beberapa model pembiayaan. Yang pertama itu model dana bantuan murni atau flat grant model, merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Yang kedua yaitu model landasan perencanaan atau foundation plan model. Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Adapun yang ketiga yaitu model perencanaan pokok jaminan pajak atau Guaranteed Tax Back Plan. Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Adapun yang keempat yaitu model persamaan persentase. Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Yang kelima yaitu model perencanaan persamaan kemampuan atau Power Equalizing Plan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan ke sekolah pada distrik yang lebih miskin. Adapun yang keenam yaitu model pendanaan negara sepenuhnya atau Full State Funding Model. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelajaran dan perpajakan. Adapun yang ketujuh itu model sumber pembiayaan atau The Resource Cost Model. Model ini dikembangkan Hambers dan Faris yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan perbedaan dari setiap ekonomi di setiap daerah. Adapun yang kedelapan itu model surat bukti atau penerimaan. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Berikut ini 7 cara mengatasi masalah pembiayaan pendidikan yang bisa menjadi solusi alternatif untuk kamu. Yang pertama itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri atau PTN merupakan kampus yang banyak diincar oleh calon mahasiswa. Selain karena reputasinya yang baik, PTN juga menawarkan biaya kuliah yang lebih terjangkau karena adanya subsidi dari pemerintah dan juga jurusan yang variatif. Yang kedua itu ikut sekolah kedinasan. Selain PTN, kamu juga bisa mengikuti sekolah kedinasan yang mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Sekolah kedinasan diselenggarakan langsung kementerian atau lembaga negara terkait. Yang ketiga itu kejar beasiswa. Mendapatkan beasiswa adalah salah satu cara meringankan biaya pendidikan yang paling banyak diincar oleh calon mahasiswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat itu rajin ikut lomba. Selain mengejar beasiswa, mengikuti berbagai lomba juga menjadi alternatif untuk kamu bisa meringankan biaya pendidikan. Adapun yang kelima itu bekerja part-time atau freelance. Tak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan ketika memiliki waktu senggang atau di akhir pekan. Adapun yang keenam itu terlibat dalam proyek dosen. Meskipun sudah mendapat pekerjaan tetap, dosen biasanya sering melakukan berbagai penelitian dan proyek tesis atau disertasi. Tak jarang dosen ini memilih mengajak mahasiswa untuk membantu mereka. Adapun yang ketujuh itu mengajukan pinjaman pembiayaan pendidikan. Kendala biaya dalam melanjutkan kuliah bukanlah hal yang bisa menghambat kamu untuk mengejar impianmu. Selain dari beberapa cara di atas,
Kamu juga bisa mengajukan pinjaman pembiayaan pendidikan di berbagai instansi atau platform tertentu yang bisa disebut sebagai student loan. Saya rasa cukup itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.